Ini adalah contoh tanaman alpukat yang ditanam di dalam pot atau disebut juga dengan tabulam pot dengan cara penanaman yang salah atau penanaman yang kurang tepat. Ini saya contohkan salah satu bentuk atau akibat dari tanaman alpukat yang ditanam dengan cara yang kurang memenuhi cara-cara yang benarnya ya. Ini ditanam terlalu dalam ya. Ini kalau di dalam pot itu usahakan akarnya itu tidak berada tidak terbenam terlalu dalam. Ini kan ada perbatasan. Nah, sebelumnya perbatasan antara akar dan batang bawah itu masih di bawah ini lagi. Ini waktu itu saya tanam terlalu dalam sehingga tanahnya ini terlalu ke atas. Seharusnya ini lebih ke bawah lagi. Dan ini agak muncul ke atas harusnya. Kalau terlalu dalam nanamnya, apalagi kurang campuran sekam sehingga tanahnya itu tidak gembur, nanti akibatnya ini pertumbuhannya tidak bagus ya. Seharusnya ini sudah besar, tapi yang terjadi malah ini tidak mau tumbuh. Lalu kemudian muncul bunga-bunga. Ini bunga ini bukan karena nutrisi yang bagus, tetapi ini bunga tandanya tanaman ini stres karena umurnya yang sudah tua. Kemudian akarnya terjebak di bawah itu terlalu dalam. Dalam kondisi stres itu alpukat juga bisa berbunga, tetapi bedakan antara berbunga dalam kondisi nutrisi yang terpenuhi, dalam kondisi memang normal, dibandingkan dengan berbunga akibat stres. Dan berbunga akibat stres itu tentunya nanti rawan terjadi kematiannya. Dan itulah pelajaran yang saya ambil, yang saya catat. Ada dua kondisi yang dapat menyebabkan alpukat itu berbunga. Yang pertama adalah kondisi normal yang dalam keadaan berkecukupan nutrisi sesuai dengan umurnya sudah cukup, kondisinya normal, sehat, dan nutrisi cukup, maka alpukat juga akan berbunga. Dan kondisi kedua adalah kondisi stres. Berbagai macam cara distreskan, cara-cara memaksa alpukat berbunga itu ada banyak caranya. Cara yang pertama adalah stres air. Cara kedua pengeratan batang. Cara ketiga mungkin itu masuk dalam cara ketiga ya, yaitu pruning yang ekstrim ya. Dan semua cara-cara itu mengakibatkan stres pada tanaman yang stres
yang pada awalnya sehat dilakukan stres dengan 3 cara tadi. Responnya adalah keluar pembungaan, yang mana sebenarnya itu adalah respon untuk bertahan hidup, karena ada kemungkinan mati. Jadi tanamannya merespon berbunga dan berbuah untuk melanjutkan siklus hidupnya. Itu mungkin secara natural begitu ya. Ketika dia mau mati, dia akan mengeluarkan bunga dan buah agar terjadi regenerasi. Tetapi itu cara yang tidak bagus, cara yang tidak direkomendasikan, karena kita itu kan menanam ingin jangka panjang ya. Kita ingin menikmati tanaman dengan umur yang panjang, berbuah normal, dan juga produktivitas yang jangka panjang. Sehingga kita itu tidak menginginkan gara-gara dipaksa sekali berbunga, habis itu tanamannya mati, ya kan rugi begitu kan. Dan ini juga salah satu contoh tanaman dalam pot atau tabulam pot yang cara menanamnya salah, yaitu terlalu dalam. Itu terlalu dalam ya. Tadinya dari mungkin dari polybag atau dari pot yang lebih kecil, kemudian dipindahkan ke planter bag yang lebih besar ukurannya, tetapi terlalu dalam. Harusnya itu ditanamnya di batas, pas perbatasan antara bagian akar dengan batang bawah, cukup di perbatasan pada saat sebelum memindahkan. Tetapi kalau dipaksa ditanam, ditambah media tanahnya terlalu banyak, sehingga dia jadi lebih dalam kondisinya ya. Begini akhirnya. Coba kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, ini sebenarnya batang, ini masih dalam rentetan batang ini, tetapi karena tanahnya terlalu tinggi atau nanamnya terlalu dalam, lalu batang ini yang seharusnya ini hanya batang, belum, ini di sini tidak ada akar ya. Lalu dia kontak dengan tanah, ini terjadi begini. Ini tumbuh, tetapi ini berhenti tumbuh di sini, bagian sini. Lalu kompensasinya adalah ini seakan-akan mau keluar akar. Ibaratnya kalau kita mencangkok tanaman ya, ibaratnya mencangkok, ada kambium yang ada kulitnya yang dibuang dan kambium dibuang, kan tumbuh akar di bagian distalnya, bagian ujungnya. Ini mirip ini, walaupun tadinya tidak saya buangi kambiumnya, kulitnya tidak saya buang, tetapi saya nanamnya terlalu dalam. Harusnya batas tanahnya masih di bawah ini lagi nih, ini masih ada di bawah ini lagi, baru ketemu akar harusnya. Tetapi karena terlalu tinggi posisi tanahnya, atau ini terlalu dalam masukinnya, ya jadinya begini. Ini batangnya ini tidak pas, bagian ketemu tanahnya ini tidak, ini dia tidak berkembang. Bahkan di bagian perbatasannya ini tumbuh semacam akar begitu ya. Nah, itu kan tumbuh semacam
semacam akar. Jadi tanaman ini dia akan stagnan, tumbuhnya akan stagnan karena dia berfokus untuk memperbaiki di bagian sini, pertemuan antara tanah dan batang. Dia akan memfokus dulu memperbaiki di sini, dan itu memakan waktu yang lama ya. Terkadang sampai berbulan-bulan, 6 bulan, mungkin 7 bulan, 8 bulan. Dan yang pastinya tanaman ini tidak tumbuh dengan normal lagi. Nah itu kan, seakan-akan dia mau tumbuh akar. Bahkan mungkin tumbuh akar nih kalau dibiarkan. Yang seharusnya akarnya memang sudah ada di bawah sini. Karena terlalu dalam nanamnya, tanaman ini sibuk untuk memperbaiki kondisi ini dulu. Nah, ini salah ini. Tapi karena udah terlanjur ya sudah. Bagaimana caranya memperbaiki ini? Caranya kalau mau memperbaiki ini yaitu dibongkar. Ini kita buang tanahnya, buang, kurangi, kemudian kita ganti planter bag baru yang lebih besar, kemudian posisinya ditinggikan. Maksud saya ditinggikan itu jangan terlalu dalam lagi nanamnya. Artinya kita butuh effort yang lebih banyak lagi ya, kita butuh usaha yang lebih besar lagi akhirnya, gara-gara salah penanaman di awal. Dan sebenarnya ini sudah, kalau dari pupuk-pupukan sudah banyak saya usahakan ini sebenarnya, tanpa mengganti media tanah ya, tanpa mengganti planter bagnya ini sudah saya usahakan pemberian pupuk-pupuk seperti boron, NPK, bahkan ZPT. Ini udah berapa kali saya coba ini, tapi tidak berhasil yang begitu, sepertinya tidak berhasil ya. Ini mau tak mau ini dibongkar maksudnya bukan jangan sampai pecah tanahnya di sana, bukan, tetapi ya diganti planter bag baru, kemudian posisinya dinaikkan sedikit, ini dikurangi tanahnya sebatas ketemu akar. Nah planter bagnya kalau bisa yang baru itu lebih besar atau lebih tinggi dari ini, jadi ada tanah di bagian sana tuh bertambah, bagian bawahnya itu bertambah, sehingga akarnya bisa turun dan berkembang di bagian bawahnya. Ini kasihan sekali kondisinya begini ya, tanaman ini. Padahal ini alpukatnya bagus, ini alpukat verte, termasuk alpukat yang langka ini, masih jarang di Indonesia, alpukat verte. Jadi memang pengalaman itu perlu juga ya. Dan di samping itu, kalau bisa kita banyak-banyak mencari referensi tanpa harus mengalaminya, karena ya ada kerugian di sana. Kalau kita agak sibuk juga ini, masih banyak yang lain yang perlu diurusi tanamannya. Maksud saya yang ditanam, yang sudah di tanah itu banyak juga yang perlu kita urus. Ada beberapa batang, terkadang ini yang akhirnya jadi terbengkalai yang ini. Ya, semoga diambil pelajarannya saja dan dihindari untuk kedepannya. Ini saya kasih contoh tanaman yang cara menanamnya salah di planter bag, tambul ampot yang salah akibat terlalu dalam cara menanamnya. Dan ini berbunga tetapi bukan
bunga yang bagus ya, bukan bunga yang normal, tetapi ini adalah bunga akibat stressing, kondisi-kondisi stresnya. Ya, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya.